Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Apa kabar? Saya kita sebelum keadaan yang baik-baik saja. Baik teman-teman, sesuai dengan judul video yang saya upload hari ini, saat ini, dan saat teman-teman sedang nonton, kita akan membahas soal metode menyisir rambut tanpa sakit dan rontoknya sedikit-sedikit saja. Untuk teman-teman yang punya rambut keriting ya, saya ingin cerita. Sebenarnya saya punya rontok rambut itu terlalu banyak, dan saya selama ini cari metode cara untuk supaya sapu rambut itu tidak terlalu banyak rontok. Nanti saya akan kasih tunjuk jelek sekali, dan hampir itu setiap minggu dia rontok seperti itu. Dan teman-teman tahu itu akibat dari saya sisir rambut tiap hari. Saya akan kasih tunjuk teman-teman, saya punya rambut sebagaimana dia punya besar itu, dan bagaimana saya mau urus tiap hari teman-teman. Kadang agak kesulitan untuk menyisir rambut tiap hari, tapi sebenarnya tidak teman-teman. Harusnya itu kalau kita tidak sisir tiap hari, malah nanti pas waktu disisir, kayak misalnya saya tidak sisir rambut 3 hari, misalnya 3 hari setelah sisir rambut, hari keempat saya sisir, itu harus berteriak-teriak. Tapi ini mengajarkan saya untuk saya tidak boleh sisir rambut itu tiap 3 hari sekali ke 2 hari sekali, wajib itu tiap hari, atau bahkan pas mau jalan tuh harus sisir. Repot, tidak apa-apa sudah. Nah, jadi metodenya tuh sebenarnya hanya ada 2 teman-teman, 2 saja. Seperti yang tadi saya sebut, pertama adalah sisir rambut tiap hari, wajib sisir rambut tiap hari. Dan yang kedua, waktu sisir rambut, jangan teman-teman 1x1 mainkan sisir. Ini sisir bambu. Jangan teman-teman langsung sisir 1 kali dari depan ke belakang. Hello guys, ini rambut keriting, bukan rambut lurus. Oke. Panas guys dalam ruangan ini. Ya, saya langsung saja ke video metode untuk menyisir rambut. Sebelum saya lanjut, saya minta support untuk subscribe channel saya biar saya semakin banyak pikiran untuk buat video-video selanjutnya. Oke guys, dan saya juga memberikan semangat untuk teman-teman yang mungkin selama ini sedang mengalami sakit COVID-19. Tuhan juga menyembuhkan teman-teman, dan kiranya kesembuhan terjadi untuk teman-teman. Jaga sistem imun dengan makan, jangan bapili, makan makanan, hajar saja semua, kasih habis. Obatnya diminum, minum susu juga, vitamin, dan juga perbanyak makan buah yang mengandung vitamin C, D, dan apalah, kok C, D? Maksudnya vitamin-vitamin yang dianjurkan oleh dok. Sip. Baik, lanjut teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan metode saya yang saya gunakan untuk mencegah kerontokan rambut dan tidak membuat rambut sakit. Guys, lihat nih. Ini rambut yang hari ini saya sisir setelah 3 hari saya tidak sisir rambut, dan ternyata guys, saya cuma dapat rambut segini saja yang rontok dibandingkan kerontokan rambut yang kayak gini. Parah, ini parah teman-teman. Jadi saya langsung saja sudah, ini adalah metode baru tahu untuk saya ceritakan ke teman-teman. Iya, apakah saya bicara apakah? Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini posisi saya punya rambut sudah sisir ya. Saya sudah sisir tadi, makanya saya buat video ini ya, tidak terlalu lama sisirnya. Tada, jadi ini saya punya rambut ketika saya sudah sisir. Teman-teman bisa lihat. Oke, metode yang pertama itu sudah sebutkan tadi, sisir rambut tiap hari, dan yang kedua saya hanya berbagi 2 tips saja hari ini. Yang kedua, teman-teman, saat teman-teman menyisir rambut,
pastikan teman-teman sudah membagi dua bagian rambut, jadi bagian kiri dan kanan kayak gini. Oke, boleh pakai sisir atau boleh juga pakai jari. Oke, ketika teman-teman sudah membagi dua bagian kiri atau kanan, sekarang tipsnya adalah ketika teman-teman mau menyisir rambut, sisirlah bagian rambut teman-teman dengan menggunakan tangan yang teman-teman sering kerja. Kalau misalnya teman-teman kidal, berarti sisir rambut bagian kiri duluan. Tapi kalau teman-teman kadal, ya kayak saya pakai tangan kanan, berarti sisirlah rambut pada bagian kanan kepala teman-teman ya. Maksudnya bukan bagian kepala kanan, ya pokoknya bagian kanan belahan rambut. Ini. Lalu teman-teman ikat ya. Biasa istilahnya di Papua itu gulung ya, gulung rambut gini. Oke, jadi karena saya menggunakan tangan kanan, jadi saya sisir di bagian kanan dulu. Kenapa saya pilih sisir bagian kanan dulu? Karena rambut ini terlalu besar. Untuk teman-teman yang punya rambut juga seperti saya agak besar, atau teman-teman punya rambut yang tipe berdasarkan tipe rambut teman-teman, disarankan untuk pakai tangan yang biasa kerja, tangan panas kantor. Jadi pakai bagian tangan yang biasa pakai kerja. Itu fungsinya apa? Karena begini, kita punya tangan, saya tangan kanan ini sudah biasa kerja toh, jadi tidak terlalu capek. Artinya bagian kanan ini kita sudah sisir dulu, jadi mencegah kecapean saat kita sisir bagian kiri. Jadi kalau misalnya sisir bagian kanan tidak terlalu capek. Tapi kalau teman-teman sudah pindah ke kiri, tangan ini pasti dia punya gerakan terlalu luas gitu, harus ke bagian kepala sebelah kiri. Makanya saya pakai sisirnya bagian kanan dulu, baru dilanjutkan ke kiri. Jadi saya berikan contoh karena ini juga durasi videonya nanti panjang. Saya contohkan di bagian kanan saja, dan hal yang sama bisa dilakukan di bagian kiri atau kanan bagian rambut yang teman-teman sudah bagi. Bagian rambut yang teman-teman sudah bagi, pokoknya begitu sudah teman-teman sudah punya filter. Jadi yang saya bikin di kanan sama juga di kiri, atau saya bikin di kiri sama juga di kanan, tergantung dari kidal atau kadalnya teman-teman. Oke, setelah itu yang teman-teman harus lakukan adalah mulailah sisir dari bagian belakang. Tapi jangan langsung disisir, teman-teman wajib untuk membagi lagi bagian rambut teman-teman. Nah, oke lanjut. Jadi teman-teman dibagi dulu bagian belakang, lalu rambut yang belum harus disisir teman-teman ikat. Selanjutnya pilihlah sisir bambu atau sisir kesukaan teman-teman. Jadi biasanya saya pakai sisir ini, sisir bambu dan sisir toko kayak gini. Ini biasanya saya pakai kalau rambut dalam kondisi basah dengan menggunakan conditioner saya pakai. Tapi kalau rambut tanpa pakai conditioner, saya pakai sisir bambu. Oke, mulailah sisir dari bagian ujung dengan metode seperti ini teman-teman. Pegang rambut yang tengah seperti ini. Lalu teman-teman mulailah menyisir. Disisir sampai teman-teman merasa bahwa rambut ini sudah tidak tercigi atau terikat terlingkar begitu. Sudah oke, kayak begitu, tanpa ada beban, tanpa ada hambatan. Teman-teman lanjut lagi ke bagian tengah ya, bagian tengah. Jadi teman-teman tahan rambut teman-teman bagian, jangan los ya teman-teman, wajib ditahan. Supaya fungsinya apa? Kita tidak memaksa ujung-ujung rambut ya, akar-akar rambut itu supaya dengan kerja ekstra keras tahan diri untuk tidak tercabut dari kepala kayak gitu. Jadi teman-teman tahan, baru sisir dari tengah ke bawah.
Kalau sudah tidak keras, tidak ada yang tersangkut, baru teman-teman los. Nah, los baru teman-teman sisir dari bagian akar. Mana bisa kelihatan kah? Bisa ya? Ini. Nah, jadi di bagian bawah sudah selesai, teman-teman gulung dia, atau di sini istilah Papuanya bilang marora, atau di lingkar-lingkar atau digulung seperti ini. Lalu lanjutkan, kita bagi lagi di bagian tengah. Oke. Baiklah teman-teman, sama metodenya seperti tadi. Setelah itu gabungkan dengan rambut yang bagian bawah, digulung lagi teman-teman, atau diikat bisa, atau pakai jepit-jepit rambut juga bisa. Saya pakai cara-cara kampung ya, tinggal main gulung-gulung saja jadi gitu. Terus selanjutnya yang terakhir teman-teman, ini yang harus teman-teman ingat, khususnya untuk cewek-cewek, terus juga untuk mama-mama yang baru melahirkan, ini hati-hati sekali, karena cewek itu cenderung ya bagian depan ini pada saat setelah melahirkan itu pasti cenderung untuk mengalami kebotakan. Jadi cara menyisir rambut ini juga cocok untuk teman-teman yang baru saja melahirkan, karena Allah mencegah untuk kita punya kulit kepala bagian depan jadi rapuh, jadi kurang bagus begitu, kurang sehat karena cara sisiran kita salah. Nah, di sini tipsnya adalah jangan sekali-sekali teman-teman sisir rambut itu langsung semua ya, kayak begini. Jangan teman-teman, bahaya sekali teman-teman, kita kulit kepala, kita rambut, akar rambut bagian depan bahaya. Jadi teman-teman sisihkan atau pisahkan bagian belakang rambut dengan bagian depan rambut, itu harus dipisahkan saat disisir. Oke. Jadi semua rambut yang ada di depan kita amankan. Ini juga masih yang dekat-dekat telinga juga itu teman-teman amankan. Yang bagian genting itu teman-teman amankan. Lalu teman-teman sisir sama ya, sama. Oke. Dan yang terakhir di depan. Nah, di depan juga pasti saya harus bagi lagi teman-teman. Kita tidak bisa posisi semua ke depannya. Jangan, hati-hati sekali dengan rambut bagian depan. Jadi saya bagi dulu jadi dua. Gini. Metodenya adalah sisirlah bagian bawah terlebih dahulu. Maksudnya bagian bawah rambut ini ya teman-teman, rambut kita di bagian ujung ya, ujung rambut baru naik ke akar, sistemnya kayak gitu. Jadi saya juga sistem di depan rambut juga seperti itu. Ini kan
tengah berarti atas ya, jadi dari bawah sini baru naik ke atas gitu. Hati-hati sekali, jangan terlalu paksa rambut untuk dapat sisir dengan kekuatan tenaga dalam. Oke, sekarang ditaruh ke belakang telinga, baru lanjut di bagian atas ya, untuk rambut bagian depan kayak gini, tengah, baru ke akar, pelan-pelan ya, tahan ya gitu. Selanjutnya baru saya sisir semua ya, secara keseluruhan rambut di bagian kanan. Selanjutnya baru saya sisir di bagian kanan secara keseluruhan. Ingat teman-teman, mulai dari belakang. Dan teman-teman, saya tidak masukkan rambut depan untuk disisir ya, hanya bagian belakang saja. Oke teman-teman, setelah itu ya ceritanya bagian kiri ini juga saya sudah sisir ya, ceritanya memang harus sisir tadi daerah. Jadi untuk sisir dari tadi tinggal saya gabungkan. Oke, jadi kalau teman-teman sudah sisir dua bagian rambut teman-teman selesai, lalu teman-teman gabungkan ya, bagian kanan dan kiri digabungkan menjadi satu, lalu disisir. Ingat dari belakang sambil tahan-tahan rambut juga teman-teman, jangan los ya, bukan sambil tahan-tahan, maksudnya bukan tahan rambut, tahan yang bagian-bagian kulit kepala gitu. Biasanya harus seperti itu supaya rambut jangan terlalu sakit. Setelah semua sudah beres, sudah disisir, dan teman-teman yakin rambut teman-teman sudah tersisir secara rapi ya, semua sudah disisir, bagian-bagian rambut sudah disisir dengan rapi dan juga sudah tidak keras rambutnya, baru boleh diikat, boleh dibuat model-model sesuai dengan hari-hari kegiatan teman-teman, aktivitas teman-teman kayak gitu. Kalau saya sih tinggal ikat saja. Aduh. Baru pakai bando. Panas teman-teman, sisir rambut paling sering, kalau sisir rambut tuh mandi keringat. Oke teman-teman, begitu saja video dari saya. Jadi kalian tinggal ikuti saja saran dari saya, karena saya juga sudah buktikan bahwa tidak sakit, tidak terlalu sakit kalau saya harus sisir rambut dengan metode seperti tadi. Dan teman-teman, begitu saja tips dari saya. Semoga teman-teman mendapat inspirasi atau mendapat cara atau metode yang memang teman-teman juga cari selama ini, bagaimana supaya sisir rambut itu tidak sakit dan tidak terlalu banyak mengalami kerontokan rambut, dan menjaga agar teman-teman punya bagian
depan kulit kepala ini tidak terlalu tercabut. Dan teman-teman jujur memang ini saya lagi berusaha supaya rambut bagian depan ini juga tumbuh, dan kelihatannya kurang bagus, agak kosong. Jadi rambut tuh tebal, cuma bagian depannya kayak tidak ada rambut kan, itu bisa takut juga kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Semoga memberikan informasi yang baik untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman belum subscribe dan juga teman-teman like dan share kalau merasa ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Komentar yang positif biar saya juga makin mengembangkan video atau channel ini. Terima kasih, Tuhan berkati, bye bye.